usai namun berjalan baru dimulai, kemudian saat berhenti tiba-tiba di dalam angin. Sebenarnya dilakukan oleh kelompok pemuda mudi yang tidak memberikan kekuatan dan bantuan dari mereka yang terdampak tidak terkecuali kepada anak-anak. Balik lagi di Inspiring Around, Never Get Tired of Inspiring. Masih bersama Naila Husna, MG Listeners. Genderang perang terhadap COVID-19 masih terus ditabuh ya. Berbagai lapisan masyarakat terus melawan pandemi dengan berbagai cara. Nah, salah satunya komunitas penyintas COVID-19 di Tangerang Selatan. Mereka menamai diri dengan Forum Rumah Lawan COVID-19. Apa saja sih yang mereka lakukan? Seperti apa kegiatannya? Kita langsung aja yuk tanya-tanya dengan Bapak Willy Amosa selaku Ketua Forum Rumah Lawan COVID-19 atau FRLC Tangerang Selatan. Selamat sore Pak Willy. Selamat sore teman-teman. Iya, apa kabar Pak Willy? Sehat? Baik, alhamdulillah baik, sehat. Baik, selalu. Pak Willy bisa tolong diceritakan dulu nih tentang sejarah berdirinya FRLC ini seperti apa sih awalnya? Oke, terima kasih. Selamat sore semua. Selamat sore buat masyarakat Indonesia. Selamat sore buat teman-teman. FRLC ini sebenarnya kita terbentuk karena memang kita pernah sama-sama diisolasi di tempat pelayanan bagi pasien positif COVID di wilayah Tangerang Selatan. Dikarenakan memang ada sesuatu hal yang lain dalam konsep pelayanan isolasinya, membuat kita semakin erat karena memang dibentuk dalam satu tempat dengan rasa kepedulian bersama, kemudian juga kita saling share, saling memotivasi. Akhirnya hal tersebut membuat kekeluargaan makin mendekat dan memotivasi sampai keluar dan kita punya upaya bahwa komunitas ini harus bisa berbuat sesuatu untuk masyarakat, paling tidak dengan pengalaman kita sebagai survivor itu bisa dibagikan kepada masyarakat dalam menyikapi penanganan COVID-19. Sudah ada berapa anggotanya sampai saat ini Pak Willy? Kalau anggota secara data, jadi kita ini memang lingkupnya adalah teman-teman yang pernah isolasi di rumah lawan COVID namanya di Tangsel daerah Tandon Ciater itu secara data per hari ini sudah hampir 2.000 lebih. Ada 2.000 berapa? lebih, 2.000 lebih. Wow, banyak sekali. 2.000 lebih itu meliputi wilayah Tangsel saja berarti? Ya, yang pernah dirawat atau diisolasi Tangsel Selatan. Jadi itu sejak bulan Maret ya. Sejak bulan Maret. Nah, berarti latar belakang profesinya juga beragam ya Pak Willy? Betul. Kita macam-macam, dari profesional, dari pedagang, ibu rumah tangga, anak-anak segala macam. Bahkan kita juga pernah satu klaster itu satu yayasan adik-adik kita, mereka dapat serangan yang sama, hampir 50 orang masuk ke dalam ada saat itu. Nah, Pak Willy bisa diceritakan nih ketika pengalaman menjadi pasien COVID-19 tentunya dengan para teman-teman lain yang bergabung di FRLC. Ini seperti apa Pak Willy bisa diceritakan? Karena mungkin bagi mereka yang awal-awalnya masuk begitu pasti ke kondisi tidak sedikit ya, kondisi mental yang sangat terpuruk atau kondisi psikologis yang rasa sedih, putus asa yang sebenarnya menyerang para pasien COVID-19 ini. Mungkin Anda bisa ceritakan Pak Willy? Baik, ini momen yang tepat dan memang kebetulan salah satu program kita terdekat bahwa kita akan mendeklarasikan bahwa kita adalah para survivor yang akan Pak Willy, mohon maaf. Ya, ini suaranya agak putus-putus. Mungkin mic-nya bisa didekatkan lagi, Pak. Baik. Sekarang gimana? Atau handphonenya, Pak ya? Ini suaranya agak terputus nih di kita nih. Coba Halo, dicek. sekarang? Sekarang? Sudah. Silakan Okay. Pak Willy, lanjutkan. Baik. Ini momen yang kemudian kita bisa ngelihat karena keberadaan COVID saat sekarang kan marah kembali ya. Marah kembali. Saya ingin berbagi aja karena permasalahan yang terjadi masih banyak sekali informasi yang kadangkala bisa membuat masyarakat menjadi panik. Yang perlu dipahami bagaimana menyikapi dan penanganan COVID sendiri. Yang perlu diketahui bahwa COVID ini adalah menyerang imun kita. Ya, jadi kerentanan yang pertama itu fokusnya kepada imun. Karena imun sendiri itu adalah sesuatu yang bisa kita timbulkan sendiri. Salah satu yang mendropkan imun kita adalah kita stres. Karena stres itu sendiri seperti apa ya, kalau kita dijudge kemudian punya gejala COVID atau terbawa dalam pemikiran, misalnya kita pernah sakit, pernah minum obat, kemudian kita panik, kita melakukan rapid, kemudian rapid itu dilanjutkan kepada hal positif karena yang dibaca antibodinya. Tapi setelah apapun itu, fokuslah kepada peningkatan imun. Salah satu yang buat drop kita imun kita turun itu adalah kitanya stres.
proses khawatiran ini, karena kan Donald tahu sendiri secara proses setelah kita melakukan rapid, kita harus biaya, harus swab biaya, harus isolasi 2 minggu. Itu membuat seseorang akhirnya menjadi drop karena pemikirannya dibawa kemana-mana gitu. Jadi fokuslah pada imun, melakukan olahraga, makan yang teratur, bervitamin, berkomunikasi penting karena itu memotivasi. Salah satu keunggulan kita di FRLC, komunikasi dan berbagi pengalaman itu adalah obat yang paling mujarab. Jadi jangan terlalu diasingkan, jangan terlalu dikucilkan. Karena mengucilkan itu menyebabkan ya seseorang jadi merasa asing. Dan asing itu membuat dia menjadi stres. Akhirnya imunnya jadi jatuh. Iya, jadi kondisi psikologis juga bisa menyerang imun ya. Sangat. Baik. Nah Pak Willy, terkait dengan komunikasi dan juga kekeluargaan, nah seperti apa nih budaya-budaya yang dibangun dalam FRLC yang tentunya bisa mengalihkan rasa duka melawan COVID-19. Seperti apa sih Pak Willy, bisa ceritain? Di RLC itu kita punya tradisi akhirnya karena memang kita berkumpul dengan orang berbeda lingkungan dan situasi, kita menciptakan hal yang kita anggap satu rasa satu keluarga. Kita membangun budaya sholat bersama, membersihkan tempat bersama, makan siang bersama, kemudian kita ada sharing bersama. Di situ pun kita ada namanya kepala kamar atau lurah atau kepala suku, mereka lah yang mengkoordinir dan menjaga aktivitas. Kadangkala memang ini dari diri kitanya sih yang setelah memahami. Kadang-kadang saya selalu mengatakan kepada mereka, jangan fokus pada sehat, tapi jangan fokus pada sembuh, tapi fokuslah kepada sehat. Karena orang kalau mencari sehat, dia sudah berdiri dalam posisinya menyikapinya. Tapi kalau yang mencari sembuh, itu rentan kalau tidak berpikir sehat. Jadi kita concern banget olahraga pagi, berjemur, dan kebersamaan yang dibangun dengan sharing, akhirnya melupakan penyakit itu sendiri. Itu sih salah satu kita lakukan. Contohnya saling menguatkannya seperti apa nih Pak Willy? Jadi ada beberapa kasus yang saya baca, diantaranya ada seorang bapak yang sudah tua, kemudian bebarengan ketika istrinya dirawat di rumah sakit, begitu tiap hari menangis, dan teman-teman yang teman-teman lakukan di sana seperti apa? Membangun kebersamaan, optimisme untuk saling menguatkan satu sama lain. Ya. Ini akhirnya akan terbangun oleh budaya kepedulian ya. Kadang-kadang kita sadari sudah terlalu jauh kita punya rasa care terhadap kondisi. Karena COVID sendiri juga membuat orang latah terhadap hubungan sosial. Yang akhirnya terjadi kotak-kotakan di antara kita, orang yang pernah kena COVID. Karena orang pernah kena COVID itu yang paling berdampaknya adalah mereka selain aspek kesehatan juga aspek sosial yang mereka kenakan. Satu sisi saya punya satu cerita bahwa pada saat saya bersamaan ada seorang ibu yang dia dibawa untuk diisolasi bersamaan dengan suaminya dikuburkan kena COVID juga. Di situ ibu itu cuma bisa menangis setiap hari dan bisa sedih. Ada lagi seorang bapak yang istrinya pun kena COVID harus cuci darah setiap berapa hari dan dia menangis. Nah kita sebagai yang di situ kebetulan saya itu kepala suku ya. Saya peduli, saya care, saya bikin acara kita sharing malam, berbagi, terus kita melupakan kesibukannya mereka. Kadang-kadang juga tadi, komunikasi dan kepedulian itu melupakan yang mereka rasakan. Dan selama 2 minggu, dari ibu itu yang pendiam, bapak yang pendiam cuma di kamar menangis, karena kita mendatangkan mereka, mengajak mereka peduli, karena kita menganggap bahwa salah satu obatnya, dia harus melawan diri dia sendiri dari kekhawatiran. So, kalau dia semakin sedih, semakin stres, yang khawatirnya akan kena ke dia juga. Jadi itu. Kami mendekati dan berhubungan langsung dan memotivasi. Itu sih. Bisa membangun kebersamaan ya, betul, dengan rasa kekeluargaan tentunya. Pak Willy, sudah dari Maret 2020 ini ya FRLC ya? Kalau FRLC sendiri terus terang kita efektif Oktober, karena saya masuknya di Oktober. Cuman dari Oktober itulah saya membuat forum ini karena saya pikir masyarakat harus dapat informasi. Siapa lagi kalau bukan dari yang pernah melakukan gitu. Oke, dari kadang-kadang Oktober. Kita lihat. Nah, Oktober. saat ini kegiatannya atau aktivitasnya apa saja yang masih terus berjalan, Pak Willy? Kita melakukan webinar kepada masyarakat, baik itu pengenalan COVID, meluruskan informasi, juga kita menggandeng milenial, karena kita anggap milenial yang mungkin yang paling dekat ya dengan sosialisasi masyarakat dan berhubungan dan mereka dengan aktivitas. Dan saat ini pun kita lagi konten sekarang teman-teman yang milenial, mahasiswa dan kampus. Contohnya kita ada program Mogo to Kampus untuk mengenal COVID itu apa buat para milenial. Jadi yang aktif itu adalah milenial. Kita melakukan kemarin senam bersama pada hari-hari penting, juga kunjungan kepada teman-teman penyintas, mensupport dan berdonasi kira-kira apa yang bisa kita bantu buat mereka.
Wow, banyak sekali ternyata kegiatan keberlanjutannya ya Pak Willy. Termasuk juga mengingatkan masyarakat untuk tetap menerapkan protokol kesehatan. Nah, kalau Salah kegiatan satunya, ini rutin nggak dilakukan? makanya salah satu hal sekarang kita kan bergandengan dengan Dinas Kesehatan Tangsel, Pemkot Tangsel, juga dengan RSUD Tangsel yang berkesinambungan dengan puskes-puskes. Kita akan mendeklarasikan FRLC ini akan turun ke masyarakat. Jadi nanti di setiap puskes itu anggota kita akan turun ke masyarakat untuk memberikan penyuluhan, memberikan pengetahuan agar agar mereka bisa meredam kekhawatiran dengan informasi yang benar karena mereka sudah melakukan dan pernah dilayani gitu. Oke, nah masalah informasi yang tengah beredar di masyarakat nih tentang COVID khususnya nih kalau Pak Willy, apa peran dari para penyintas untuk meluruskan informasi-informasi hoax, informasi yang tidak benar seperti apa Pak? Baik, yang pertama kan kita harus lihat dahulu bagaimana proses ini terjadi ya. Kalau sekarang saya hampir setiap hari itu adalah di telepon, Pak saya positif, selalu saya tanyakan dulu ini prosesnya seperti apa. Saya melakukan panas, demam atau bagaimana salah satu bagiannya. Saya tanya dulu bagaimana panas demam itu terjadi. Rata-rata mereka pernah kecapean, pernah terlalu memforsir tenaga, akhirnya mereka melupakan. Karena setiap orang kan yang kita hadapin sekarang bukan hanya COVID-nya aja, kondisi alam, panas yang terik, kemudian juga kerja secara terforsir, itu membuat kita menjadi lemah. Pada saat lemah itulah kita merasa tidak nyaman, akhirnya kita mengkonsumsi obat. Nah, antibodi kita yang terjadi. Makanya kadang-kala sekarang pun kita bisa memilah, bisa dikatakan sekarang hampir yang kena yang banyak itu adalah OTG, orang tanpa gejala, karena terbaca antibodinya aktif. Nah, penanganannya apapun itu, lakukanlah langsung concern kepada meningkatkan imun, gitu. Jangan parno kemana-mana pikirannya. Lakukanlah berjemur, lakukanlah senam, bersosialisasi, jangan dibangun oleh kekhawatiran, gitu. Jadi sekarang kalau saya memotivasi mereka, oke, saya informasikan ya udah nggak usah panik, ini dilihat dari sisi belakangnya, ini pernah capek, tinggalkan vitamin, nggak usah panik, dalam 7 hari COVID ini akan segera kembali, antibodinya akan tumbuh yang baru. Nah itu kan secara serum antibodi yang terlahir dari virus yang dia lawan, setelah itu udah normal kembali. Jadi masyarakat memang harus banyak tahu sih bagaimana proses COVID ini sendiri. Jangan langsung keadaan panik bingung, kemudian orang diisolasi dalam konteks keluarganya, khawatirnya dia akan stres karena mengatakan tadi, padahal ini harus prosesnya masih ada gitu loh. Prosesnya masih ada. Nah, yang pertama dalam penanganan itu mau isolasi mandiri atau tidak, tapi diri fokus kepada meningkatkan imunnya. Gitu. Ya fokus pada peningkatan imun. Banyak cara yang Betul. dilakukan begitu. Nah kalau misalkan bagi mereka nih yang isolasi mandiri katakanlah, ini seperti apa nih agar tetap membangun optimisme nih Pak Willy dari pengalaman-pengalaman Pak Willy sebelumnya gitu. Banyak nggak teman-teman yang kemudian ya udah deh ke FRLC aja karena banyak support, banyak semangat, gimana ceritanya? Ya, kalau saran boleh daripada saya sih memang kalau memang kita memahami kondisi kita sebelumnya ya, misalnya ada orang yang mengatakan aku cuek tapi tetap kerja keras gitu, resikonya pasti ada karena kondisi belum fit, kemudian ditimbang oleh permasalahan konsumsi obat akhirnya berdampak buruk gitu loh. Tapi kalau menyatakan tadi dia dalam lingkungan yang tidak memungkinkan isoman di rumah, misalnya ada orang tua atau anak, disarankan isolasilah tempat yang lebih representatif, contohnya RLC gitu loh. Karena RLC benar-benar kita di situ dilayani. RLC itu udah tahap yang kedua ya. Tahap yang pertama itu jauh lebih konvensional, kalau yang sekarang lebih modern namanya glamping camp. Jadi kita diprasarnai sebuah tempat seperti camping, area villa kayak gitu, dengan fasilitas sudah modern, ada air panas dan segala macam. Jadi dapat kenikmatannya kayak orang ini, kayak orang wisata gitu. Dan itu mampu melupakan penyakit. Halo Pak Willy? Iya, halo. Ya, lanjutkan Pak. Ya itu tadi. Jadi kalau dikatakan posisi di rumah tidak nyaman, tidak mungkin kan melakukan isoman, lebih baik isolasi di tempat yang representatif. Tapi jika memang nggak dapat tempatnya, berarti ya udah tadi istirahat dengan total. Tapi bukan juga menjadi khawatir ya. Artinya kita terlalu menutup diri. Terus yang di rumah pun juga jangan dijat terlalu jadi mengkhawatirkan apapun. Prokesnya dilakukan. Tapi buat si pasien fokus pada sehat. Fokus jangan pada mikirin sehat. Penyakitnya. Iya. Ya Pak Willy, terakhir nih kasus COVID-19 di beberapa wilayah Jawa Barat gitu ya, Jawa Timur, kemudian DKI Jakarta kasusnya naik lagi, tinggi lagi. Nah pesan Pak Willy bagi masyarakat agar bisa kuat memerangi COVID-19 seperti apa Pak?
Di COVID ini memang akhirnya kita nggak bisa secara individu menyelesaikannya ya. Ini perlu kebersamaan, perlu kepedulian, perlu bahwa kita membahu-membahu. Ya, kita harus keluar dari pengkotak-pengkotakan gitu. Bahkan salah satu pengen saya katakan bahwa kita COVID ini dalam 1 tahun lebih ini masyarakat seolah-olah menjadi sensitif ya terhadap hal ini. Kita haruskan memulai kebersamaan, misalnya kita gerakan lagi senam pagi bersama, saling memperhatikan satu sama lain, saling mensupport. Itu yang paling dominan. Karena aspek sosial menjadi penting, karena sosial itu mampu menekankan imun seseorang. Kalau care dan segala macam, jagalah diri. Jangan mentang-mentang kita kerja, kita bombardir dan segala macam. Karena pada saat kita rentan, hawa, lingkungan, dan segala macamnya, disitulah kita bisa dihinggapi oleh si COVID ini sendiri. Dan COVID ini kan tahapannya ada ya, ada OTG, ada orang bergejala, ada comorbid. Nah, kadang-kadang comorbid ini sendiri juga karena banyak hal yang mengakibatkan karena penyakit bawaannya. Tapi pada penyakit bawaan sebenarnya kalau kita fokus kepada imunnya kita saja, karena pada saat kita kena sendiri, kemudian kita parno, salah informasi, kita panik, nah itu bisa berdampak ke penyakit bawaan kita sendiri. Jadi tetaplah fokus pada imun. Jadi kalau saya sampaikan sama teman-teman, jaga kondisi, tetap menyikapi hal ini juga tidak terlalu panik. Kita harus menjaga masing-masing, kebersihan dijaga, masker pun kalau bisa kita bisa menempatkan dirinya. Kadang-kadang juga khawatirnya akan kembali kepada kitanya juga nih. Betul. Tapi tadi olahraga, kebersamaan, ya saling kepedulian. Ya. Nah itu salah satu yang paling kita lakukan sih. Jangan abai prokes, udah nggak bisa ditawar-tawar lagi ya Pak Willy ya. Betul. Terima kasih. Sama satu lagi. Ya apa? Sama satu lagi. Teman-teman yang pernah kena COVID, sadarin aja kita punya namanya sel memori. Sel memori itu adalah imun antibodi yang tumbuh secara alami menyetralkan diri kita. Jadi sampai COVID itu hadir lagi, kita nggak akan seperti yang lain. Terus satu lagi saya boleh pesan di sini, teman-teman para penyintas, ayo peduli, ayo ambil bagian. Saat ini donor plasma konvalesen adalah obat paling bisa menolong para pasien yang sedang kena. Ayolah bergerak, ayolah berbagi, donorkan plasma Anda, khususnya 3 bulan positif, yang pernah positif menjadi negatif, agar kita bisa menolong teman-teman yang sedang terkena. Itu aja. Baik, semangat dan optimisme untuk lawan COVID-19 terus digaungkan oleh Pak Willy dan juga teman-teman dari FRLC Tangerang Selatan. Terima kasih Pak Willy Amosa, Ketua Forum Rumah Lawan COVID-19 sudah bergabung bersama kami ya di MG Radio Network. Salam sehat ya, sehat semua ya. Salam sehat selalu Pak Willy. Thank you. Terima kasih. Nah, MG listeners, itu tadi ya perbincangan seru kita, kiat-kiat untuk lawan COVID-19. Nah, setelah headline news pukul 15 nanti kita juga akan kembali berbincang dengan salah satu pejuang COVID-19 gitu ya, melalui komunitas Plasma Hero. Jadi tetap di Inspiring Around, never get tired of inspiring. MG Radio Network, more than just news.